Ada seekor kancil yang hidup di pinggir hutan bersama kerbau, jerapah, dan gajah. Meskipun berbadan kecil, kancil dikenal sebagai hewan yang amat cerdik. Suatu hari, seekor kancil yang cerdik itu merasa lapar karena belum makan sejak pagi. Ia berjalan menyusuri pinggir sungai sambil mencari buah-buahan untuk dimakan. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti ketika melihat pohon rambutan di seberang sungai yang berbuah sangat lebat. Wow, lebat sekali buah rambutan itu. Aku ingin makan buah rambutan, si kancil berkata pada dirinya sendiri. Tetapi si kancil kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang airnya mengalir cukup deras untuk mendapatkan buah rambutan. Tiba-tiba terdengar suara dari pinggir sungai. Hai kancil, lagi apa kau? Kali ini kami tidak akan melepaskanmu, teriak seekor buaya paling besar yang sedang lapar. Si kancil tidak menyangka bahwa ia sudah dikepung oleh 9 ekor buaya yang sedang lapar di pinggir sungai. Si kancil tidak memperhatikan keberadaan buaya-buaya tersebut karena sibuk mencari cara agar bisa menyeberangi sungai untuk makan buah rambutan. Tunggu dulu, aku sengaja ke sini karena ingin menyampaikan undangan dari Raja Hutan. Raja Hutan akan menggelar pesta dengan hidangan yang sangat enak. Kalian bisa makan sepuasnya, kata si kancil kepada buaya-buaya tersebut. Kau pasti hendak membohongi kami. Kami tidak percaya, jawab si buaya. Aku sungguh-sungguh, Raja Hutan bahkan menyuruhku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sekitar sungai ini, kata si kancil berusaha meyakinkan buaya-buaya yang sedang lapar itu. Meski sempat ragu, buaya-buaya yang sedang lapar itu menuruti permintaan si kancil. Daripada memakan kancil yang dagingnya hanya sedikit dan harus berbagi dengan yang lain, buaya yang paling besar menuruti perintah si kancil untuk berbaris. 8 buaya yang lain mengikuti buaya yang paling besar dengan berbaris berjejer di atas sungai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kancil menghitung satu persatu buaya sambil melompat di atas punggung buaya. Setibanya di seberang sungai, si kancil lari sekencang-kencangnya untuk segera memanjat pohon rambutan yang memang sedang berbuah sangat lebat. Akhirnya si kancil berhasil memakan buah rambutan yang sudah masak di pohon. Hikmah dari cerita ini adalah, meskipun sedang mengalami kesulitan dalam hidup, kita harus berpikir untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu, bukan malah berputus asa. Pasti ada jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan untuk lepas dari kesulitan hidup. Pada zaman dahulu, hiduplah 2 ekor binatang buas yang sama-sama angkuh dan tidak mau mengalah. Binatang buas itu adalah seekor ikan hiu dan buaya. Hiu itu bernama Sura. Suatu ketika, Sura dan buaya tidak sengaja berpapasan ketika sedang mencari mangsa di sebuah daerah yang banyak terdapat ikan-ikan kecil. Karena sama-sama merasa terganggu, keduanya lalu saling berkelahi memperebutkan daerah itu agar menjadi daerah kekuasaannya. Sura dan buaya berkelahi sangat sengit hingga keduanya babak belur.
Setelah babak belur ditambah rasa lelah akibat perkelahian yang tidak kunjung usai, keduanya lalu sepakat untuk berdamai dengan membagi daerah itu menjadi dua. Satu bagian menjadi daerah kekuasaan Sura dan bagian lainnya menjadi daerah kekuasaan buaya. Suasana damai berjalan hingga bertahun-tahun. Sura mencari mangsa di daerah kekuasaannya sendiri. Begitu pula dengan buaya. Keduanya tidak pernah melanggar perjanjian damai yang telah disepakati. Namun lambat laun jumlah mangsa di daerah kekuasaan Sura mulai habis. Ikan-ikan kecil yang biasanya menjadi mangsanya sudah tidak ada lagi. Sura lalu secara sembunyi-sembunyi mencari mangsa di daerah kekuasaan buaya. Ia bersembunyi di balik batu karang sambil mengendap-endap untuk mencari mangsa ikan kecil. Meskipun beberapa kali berhasil mencari mangsa di daerah kekuasaan buaya, namun akhirnya ketahuan juga. Buaya memergoki Sura yang melanggar perjanjian damai yang telah dibuat. Perkelahian hebat pun tak terhindarkan. Buaya menggigit ekor Sura hingga nyaris putus. Sura pun menggigit ekor buaya hingga terluka dan bengkok. Perkelahian keduanya berlangsung hingga berhari-hari, berminggu-minggu, sampai keduanya tidak sanggup lagi berkelahi. Itulah salah satu cerita rakyat yang mengisahkan tentang asal-usul nama kota Surabaya. Hikmah dari cerita ini adalah kekerasan, apalagi perkelahian, tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Carilah jalan keluar yang baik dan damai untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebuah kampung di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Ia hidup sendiri sejak ditinggal mati suaminya beberapa tahun silam. Kesendirian membuat Mbok Srini menginginkan kehadiran seorang anak. Tiap hari ia berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan seorang anak. Pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya, Mbok Srini bertemu sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil bungkusan kain berwarna putih di bawah pohon besar. Pagi hari, Mbok Srini pergi ke hutan tempat ia biasa mencari kayu bakar. Kali ini ia penasaran dengan mimpinya tadi malam. Sesampainya di bawah pohon besar, ia menemukan bungkusan kain kecil berwarna putih berisi biji mentimun. Tiba-tiba dari arah belakang Mbok Srini muncullah sesosok raksasa yang mirip seperti sosok raksasa yang ada di dalam mimpinya. Lalu raksasa itu berkata kepada Mbok Srini agar menanam biji mentimun. Kelak biji mentimun itu akan tumbuh menjadi seorang anak. Jika sudah dewasa, serahkanlah anak itu kembali untuk menjadi santapan. Meski masih merasakan takut yang luar biasa, setelah bertemu raksasa, Mbok Srini membawa pulang biji mentimun itu, lalu ia tanam di pekarangan rumahnya. Tiap hari biji timun itu disiram dan dirawat hingga tumbuh menjadi tanaman mentimun yang berbuah. Anehnya, buahnya hanya satu, berwarna kuning keemasan dan terus membesar hingga mencapai seukuran bayi manusia. Lalu Mbok Srini memetik buah mentimun yang sudah matang itu untuk dibawa ke dalam rumah. Setelah dibuka, ternyata di dalam buah mentimun terdapat bayi perempuan.
Mbok Srini lantas memberi nama bayi tersebut dengan nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Saking sayangnya kepada Timun Mas, Mbok Srini lupa bahwa ia harus menyerahkan Timun Mas kepada raksasa yang jahat untuk dijadikan santapan. Akhirnya tibalah waktu raksasa jahat mendatangi Mbok Srini. Raksasa jahat meminta agar Timun Mas segera diserahkan kepadanya. Agar tidak menjadi santapan raksasa, Mbok Srini meminta perpanjangan waktu 3 hari lagi dengan alasan Timun Mas sedang sakit, sehingga dagingnya tidak enak untuk dimakan. Raksasa menuruti permintaan Mbok Srini dan menunggu hingga 3 hari. Jika sampai 3 hari Timun Mas tidak diserahkan, maka Mbok Srini yang harus menjadi gantinya. Mbok Srini lalu pergi meminta bantuan Petapa Sakti yang tinggal di atas gunung. Petapa Sakti bersedia membantu Mbok Srini dengan menyerahkan 3 bungkusan. Bungkusan itu berisi biji semangka, jarum, dan petis. 3 hari berlalu, raksasa jahat kembali lagi menemui Mbok Srini untuk meminta Timun Mas agar diserahkan kepadanya. Mbok Srini tetap tidak bersedia menyerahkan Timun Mas. Raksasa jahat itu lalu mengamuk dan mengejar Timun Mas. Saat terdesak, Timun Mas lalu menebarkan biji semangka yang diberikan Petapa Sakti. Ajaib, biji semangka yang ia tebar berubah menjadi pohon semangka raksasa yang batangnya melilit tubuh raksasa. Tetapi raksasa berhasil meloloskan diri dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas lalu menebar jarum yang seketika berubah menjadi rimbunan pohon bambu. Kaki raksasa jahat terluka akibat tertusuk pohon bambu yang runcing. Meski terluka tusukan pohon bambu, raksasa terus mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas membuka bungkusan terakhir pemberian Petapa Sakti. Bungkusan itu berisi petis. Setelah dituang ke tanah, petis berubah menjadi lautan lumpur panas yang merendam tubuh raksasa hingga menemui ajalnya. Timun Mas akhirnya selamat dari terkaman raksasa jahat. Bersama Mbok Srini, Timun Mas akhirnya hidup bahagia. Hikmah di cerita ini adalah jangan mudah berjanji kepada orang lain tentang sesuatu hal yang tidak bisa kita tepati. Jadilah orang baik yang tidak mudah membuat janji-janji serta mengingkari janji.